silakan. Pada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja sadaqallahul azim. Bapak Ketua serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi Kori sosak karena baru lari-lari, ini sosak karena baru makan. Jadi agak sosak juga. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang mengingatkan kami tadi beserta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Haji Amansah Sinaga beserta seluruh keluarga di rumah ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkatan dan Ketua Arisan Muslim SMK Negeri 1 Pangkatan yang saya hormati, dan seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu yang berhadir yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di kediaman ahli bait ini dalam rangka arisan Muslim SMK Negeri 1 Pangkatan. Mudah-mudahan niat baik kita, langkah kita pada hari ini menjadi amal ibadah buat kita yang bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini merupakan bagian dari golongan umat-umatnya yang nanti memperoleh syafaat darinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang perlu saya tekankan kepada kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah jikalau kita setiap hari, setiap saat kita tidak melupakan membacakan salawat ini pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa? Beliau adalah
pahlawan kita. Beliau adalah Nabi dan Rasul kita yang membawa syariat untuk kita, yang akan menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Nah, dalam sebuah kitab disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidah." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyru marrah, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Man shalla alayya asyru masrah, siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, kata Rasul, sallallahu alaihi mi'atu marrah, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Man shalla alayya marrah mi'atu marrah, siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alfa marrah, maka Allah akan membalas selawat itu 1000 kali. Man shalla alayya alfa marrah, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dibakar api neraka. Bapak udah pernah berselawat 1000 kali? Belum pernah. Sekali belum pernah, Pak, ya. Tapi kalau mulai dari sejak kita akil balik sampai dengan umur kita hari ini, barangkali kalau dikumpul-kumpul ada 1000, Pak, ya. InsyaAllah ada 1000 kali bersolawat, ya. Ini jangan sampai kita lupakan. Mau berangkat kerja Bapak, mau mengajar, aktivitas, baca solawat. Ya, sampai di kantor, di tempat kita bekerja, baca solawat. Pulang, hendak pulang, beranjak pulang, kita baca solawat. Ibu-ibu mau masak, baca solawat. Habis masak, baca solawat. Mau menggosok pakaian, baca solawat. Mau menggiling cabai, mau menumbuk awas segala macam itu, baca solawat. Ini merupakan salah satu sebagai bukti cinta kita kepada Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Allah berselawat kepada Muhammad, artinya Allah menurunkan rahmatnya kepada Muhammad. Kalau malaikat berselawat kepada Muhammad, artinya malaikat memohon kepada Allah agar Muhammad diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Kalau kita berselawat kepada Muhammad, artinya kita mengundang rahmat Allah. Kita baca tadi hadisnya, Pak. Siapa yang berselawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Kalau kita berselawat kepada Muhammad 1 kali, berarti kita mengundang rahmat Allah 10 kali, kan? Karena selawat kita kepada Muhammad itu mengundang rahmat. 1 kali kita baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah akan menurunkan kepada kita rahmatnya 10 kali. Bapak 20 kali hari ini dibalas dengan 2 kali, balas 20 kali oleh Allah. 10 kali dibalas 100 kali. Berapa banyak Bapak Ibu berselawat hari ini kepada Muhammad, sedemikian banyak kita mengundang rahmat Allah. Ya kalau bisa pakai lagu-lagu pun tak salah ini selawat ini, Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, supaya terasa nikmat dan gampang. Kalau kita tak pakai lagu, ada orang mengatakan tak boleh pakai lagu, Ustaz, bid'ah. Gawat lah kita, Pak. Ajan saja pakai lagu, Pak. Sompatlah ajan itu tak pakai lagu, bagaimana suara ajan itu, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Rasulullah. Pasti begitulah suaranya. Jangankan orang datang ke masjid, bonci orang menengok masjid awak itu. Siapa yang menyonggak di masjid sana? Kira-kira begitu, Pak. Jadi tak salah kalau kita lakukan. Ada suara sedikit kita bawa berlagu, ada suara kita agak merdu sedikit kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah. Kita lagu-lagukan salawat itu. Ayat Quran itu kita lagu-lagukan, ya kan? Ya kadang-kadang kan, Pak, lupa kita kadang-kadang, terikat kita dengan pemahaman orang-orang yang sekarang mengatakan bahwa melakukan Al-Quran itu salah. Sebenarnya bukan melakukan Quran itu salah, memasukkan lagu ke dalam Al-Quran sehingga mengakibatkan rusak bacaan Quran, itu yang salah.
Kalau memasukkan lagu kepada Al-Quran tidak salah. Yang salah itu memasukkan lagu kepada Al-Quran sehingga merusak makna Al-Quran. Karena itu dalam surat Fatihah itu Pak. Kita ambil contoh kecil. Dalam surat Al-Fatihah, dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan ada kalimat yang apabila kita salah membacanya pada surat Fatihah itu, maka kita bisa dihukum menjadi kufur, kafir pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaannya pakai tasdid kan Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kalau Bapak Ibu membaca iya tak pakai tasdid. Misalnya Bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tasdidnya Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena artinya maknanya jauh berbeda. Hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada matahari kami meminta pertolongan. Hanya tasdid saja. Jadi bagaimanapun lagunya, merdu suaranya, kalau memasukkan lagu kepada Al-Quran merusak makna Quran, ini yang tak boleh. Ya. Jadi tak salah kalau kita berselawat memakai lagu panjang-panjang. Tapi jangan lupa, yang perlu kita simpulkan bahwa setiap saat jangan lupa kita bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam, Pak. Ketika dia enak dengan istrinya di dalam surga. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asyajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, kau dan istrimu silakan tinggal di surga, nikmati fasilitas surga yang ada. Tapi satu yang aku minta dan aku larang, kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Pohon apa namanya itu, Pak? Pohon khuldi. Tapi itu yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena melanggar larangan Allah, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dijatuhkan ke bumi ini. Bertaubatlah Nabi Adam. Ada satu riwayat mengatakan sampai puluhan tahun Nabi Adam bersujud, bertobat sambil membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekian tahun dia menangis bertobat di hadapan Allah. Tapi doanya belum diijabah oleh Allah. Baru ketika Adam melihat ada sosok Muhammad, ada nama merek bacaan Muhammad yang tergantung dan tertulis di tiang aras. Disitulah dia bersujud kepada Allah. Lalu dia angkat kepalanya. Allahumma inni atawassaluka alaika. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah dosaku ya Allah. Saat itulah, setelah bertawassul itulah Muhammad diampuni oleh Allah dosanya. Kenapa? Karena nama Muhammad. Padahal hari itu Muhammad secara fisik belum dilahirkan oleh Allah, tapi namanya sudah menggantung di aras. Saking mulianya nama Muhammad ini. Tawassul Adam kepada Muhammad, Allah memandang Muhammad kekasihnya, maka diampuni. Jadi kalau tidak salah Pak, kalau Bapak berdoa, bertawassul kepada Muhammad. Karena itu doa itu kan harus ada solawatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil. Kenapa mesti ada solawat? Karena solawat ini cara kita bertawassul kepada Muhammad agar Allah mengabulkan doa kita. Orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, mengingat menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Arisan kita tadi, bahwa masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu Pak, kalau dilihat dari diterima atau tidaknya, tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama, ibadah itu wajib. Sebelum ibadah, wajib kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Ibadah itu wajib. Sebelum ibadah, wajib kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tanpa dimodali oleh ilmu, maka amal ibadahnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita ambil contoh kecil. Ketika sholat saja. Kalau tanpa ilmu, maka sholat kita itu bisa berakibat tidak bernilai di hadapan Allah dan bisa menjadi batal antara jamaah dan imam. Hubungan jamaah dan imam kita ambil contoh. Imam yang menjadi imam itu memang seleksi, tapi yang menjadi jamaah itu memang bebas. Tapi menjadi imam, ketika menjadi imam kita harus seleksi. Tidak semua orang bisa jadi imam. Tapi kalau jadi makmum semua orang bisa. Tapi menjadi seorang imam ada seleksinya. Yang pertama, fasih bacaan. Yang kedua, ada ilmunya tentang tata cara berjamaah minimal. Apa gunanya kalau dia ada ilmu tentang tata cara berjamaah, seandainya di perjalanan berjalannya sholat jamaah ada hal yang mengakibatkan jamaah itu rusak, maka dia bisa mengatasinya. Kita ambil contoh. Imam sujud. Ketika imam sujud, buang angin juga. Buang angin di depan. Sedang keadaan sujud. Di belakang ada jamaah. Bagaimana cara mengatasi ini, Pak? Di sini dibutuhkan ilmu pengetahuan. Yang imam sujud, yang makmum sujud. Imam batal. Lalu imam bilang sama yang di belakang, Pak John, batal aku Pak John, maju kau ke muka. Datang Pak John, nggak apa-apa Pak, keluar aja Bapak, kami tunggu sampai siap berduduk lagi katanya. Batal Pak John. Jadi yang depan itu imam bilang, jangan dia diam-diam. Begitu dia batal, Allahu Akbar sujud, batal dia sholat. Begitu dia batal, diam-diam dia keluar dari belakang. Pelan dia. Nggak tahu orang dia keluar. Akhirnya jamaah itu nunggu sampai 15 menit. Sampai pulang ke belakang ambil wudhu, dia santai. Orang masih sujud juga. Kemana lah imam ini? Kok nggak nampak imam ini? Kok lama kali sholatnya? Kenapa begitu kali khusuknya? Begitu lihat Pak John ternyata ada lagi di belakang. Bangkit dia, woi imamnya kabur, woi. Rusaklah sholatnya semua. Itu kalau tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi kalau cara mengatasinya, kalau imam batal, dia kata Pak John, saya batal Pak John. Pak John langsung berdiri, maju ke depan untuk menggantikan sholat jamaah, meneruskan sholat jamaah dengan mengganti sang imam. Tidak tahu jamaah kalau sholat itu sudah diganti imamnya. Tidak tahu. Itulah kenapa bisa terjadi, karena ilmu pengetahuan. Kalau tanpa ilmu, ya tidak akan selesai. Contoh lain, ketika makmum sedang berjalan sholat berjamaah, kemudian ada imam itu kadang-kadang kan yang dia hafal cuman kulhu sama kuliah. Ada itu Pak orang gitu kan Pak. Maka dia bisa digelar dengan wa kulhu sama wa kuliah. Cuman si kulhu Allah saya sama kuliah kalpirun itu yang dapatnya cuman 2 surat. Tapi jadi imam dia. Akhirnya satu hari dia mikir-mikir kalau kulhu saja sama kuliah saya malu, udah sekian tahun jadi imam. Makanya dia coba hafal lah wadduha supaya agak keren sedikit. Penampilan sore ini, sholat maghrib sore ini saya akan tampilkan dulu wadduha. Tapi belum terlalu hafal dia. Maka begitu dia sholat yang dihafal-hafalnya wadduha terus Pak. Sukuk dia wadduha, tapi dalam hatinya wadduha wal laili yasar. Rujud dia wadduha. Sujud dia bangkit sujud wadduha. Begitu dia rakaat kedua untuk rakaat berikutnya yang dibacanya wadduha, katanya kan apa, lupa dia Fatihah Pak. Yang di belakang itu seharusnya kalau dia mengingatkannya bukan hanya pakai subhanallah, kan mengingatkan subhanallah. Dia bingung tuh kalau kita hanya mengatakan subhanallah wadduha, datang makmum subhanallah, apa yang salah di sini katanya. Saya ganti dulu barisnya. Wadduha, subhanallah, kata orang belakang. Wadduha salah. Saya ganti dulu ke wadduhu, subhanallah, kata jamaah juga. Nggak tahu dia cara mengatasinya. Dia pun tak tahu kesalahannya. Akhirnya diganti juga jadi kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun wa subhanallah, kata jamaahnya juga. Akhirnya dia balik ke belakang. Apa yang maksud kalian katanya? Wadduha salah, wadduha salah, wadduhu salah. Kuliah pun ku ganti salah juga. Apa maksud kalian? Jadi tidak ada ilmu pengetahuan. Contoh mesti perlunya ilmu. Jadi mengingatkannya itu kalau kita jamaah mengingatkan imam itu di samping kita mengucapkan subhanallah, kita beritahu apa kesalahannya. Kalau terlalu fatal. Tapi kalau bapak mengingatkan imam itu subhanallah, langsung tahu dia kesalahannya, langsung dia robah, tidak masalah. Tapi kadang-kadang ada imam yang tidak tahu kesalahannya. Subhanallah kita katakan, dia nggak tahu, bingung dia apa salah. Subhanallah. Ada kejadian itu kan.
Habis baca Fatihah, dia baca Qul ya kafirun. Udah agak tua. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la tak siap-siap Pak. Dia lupa, gelap kemana ujungnya ini. Akhirnya di belakang udah bosan dengarnya. Dia tegur, subhanallah katanya. Subhanallah, aku tahu ujung yang perlu katanya. Wala ana bil ma'abattum wala jatuh tak siap-siap, tak tahu dia cara mengatasinya. Malah jamaah yang kedua lebih kasar sedikit. Subhanallah katanya, lebih kasar. Kalau subhanallah aku tahu katanya, tapi ujungnya yang perlu ini, ujungnya kemana katanya. Akhirnya jamaah yang ketiga lebih gawat Pak. Dia tarik tangan imam itu. Subhanallah, lakumkan katanya. Baru dibaca waktu lakum dinukum waladdallin katanya. Rusaklah salat itu karena tak ada ilmu pengetahuan. Saya ambil contoh Pak kecil, makan ini Pak ya. Kalau kita dalam keadaan lapar berat, ibu lapar berat, lalu pulang dari dodos sawit atau pulang dari mengajar, lapar berat. Sampai di rumah sudah dihidangkan makanan, ada ikan bakar panggang, ada sambal belacan, ada lagi sayur mayur terletak di atas hidangan makanan. Sudah siap disantap makanan, tapi seketika itu dikumandangkan suara azan. Mana yang Bapak pilih? Makan atau azan? Salat. Azankah salat diteruskan atau makan dulu Bapak? Sedang keadaan lapar berat. Kalau menurut pelajaran kita, makanlah kita dulu Pak. Kenapa? Jangan sampai ketika kita salat teringat makan, biarlah ketika kita makan teringat sholat. Kalau Bapak bertentangan soal alim-alim kan, sholat dulu. Begitu dia sholat, angkat takbir Allahu Akbar sambil melirik ikan panggang sudah terletak. Datang kucing berputar-putar, putus kita. Mau tak kebagian ini. Akhirnya dicarilah ayat sekalian mengusir kucing. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Kira-kira rusaklah sholat. Itulah kalau tak ada ilmu. Jadi kalau ilmu itu perlu kita tahu untuk ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah pernah hanya berputar-putar di depan pintu masjid, tidak masuk ke dalam, menggoda seseorang yang sedang tekun ibadah. Padahal sudah sekian rakaat yang ia kerjakan dalam masjid itu. Tapi iblis tidak masuk ke dalam. Ditanya orang, iblis, kenapa kau tak menggoda orang yang ada dalam masjid? Itu kan tugasmu. Bagaimana menggelincirkan orang masuk dalam neraka, menghalangi orang supaya tidak ibadah. Iblis menjawab, apa kata iblis? Nggak ada gunanya masuk ke dalam. Karena di depan pintu masjid itu ada seorang ulama yang sedang tertidur pulas. Kalau ulama itu bangun, lalu dia memperbaiki cara ibadah orang yang ada dalam sholat masjid, maka itu merupakan hal yang rugi bagiku. Nah, rupanya ibadah itu, yang sedang ibadah, bolak-balik, rukuk, sujud, tidak mempunyai ilmu. Yang sedang tidur, seorang ulama. Maka bagi iblis, tidurnya seorang ulama lebih ditakuti oleh iblis daripada ibadahnya orang yang sedang bodoh. Karena itu kita tuntutlah ilmu sebelum ibadah. Nabi Adam Pak, Nabi Adam kenapa bisa lebih mulia dari malaikat waktu itu? Ya kan Bu? Kita kisahnya dalam surah Al-Baqarah ya. Ketika Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di permukaan bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat protes waktu itu kan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Bukankah engkau akan menciptakan seseorang yang kerjanya hanya membuat kerusuhan, menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu apa yang tidak kamu tahu. Maka Adam diajarkan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah menawarkan, mengajarkan ilmu kepada Adam tentang nama-nama benda. Punya ilmu Adam. Lalu disanding dengan malaikat. Summa aradahum 'alal malaikat. Kemudian Allah menawarkan kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar wahai malaikat, coba sebutkan satu persatu nama-nama benda ini, kata Allah. Maka malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat nyerah, ya Allah, maha suci engkau, tidak ada ilmu yang ada pada kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Qala ya Adam,
Ketika Allah mengatakan, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim, sebutkan satu persatu nama ini. Falamma ambahum, ketika Adam menyebutkan nama benda itu dengan fasihnya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wah, jadi kenapa bisa Adam mulia? Karena ilmu pengetahuan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat semua yang ada untuk sujud kepada Adam. Maka sujudlah semua malaikat kepada Adam. Kenapa bisa sujud? Kenapa bisa Adam mulia? Karena Adam dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, ibadah akan ditolak oleh Allah. Tanpa ilmu, hidup ini tidak akan terarah karenanya. Karena itu sebelum ibadah, mari kita bekali diri kita dengan ilmu. Maka arisan ini merupakan satu wadah tempat di mana kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan minimal 2 kali sebulan. Di sekolah ada pengajian kita, Pak? Nggak ada ya? Ada, nggak ada. Oh ya, setiap bulan 2 bulan sekali minimal kita memanggil ustadz, guru untuk menyampaikan ilmu agama. Di sini kita serius mendengarkan, kita serap hikmah-hikmah yang ada. Ini merupakan cara kita untuk membekali ibadah kita dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ibadah itu wajib, ketika mengerjakannya wajib kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Tanpa ikhlas, ibadah tidak punya roh. Tanpa ikhlas, ibadah juga nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibadah itu wajib. Setelah ibadah, wajib melahirkan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Bagaimana upaya kita dari ibadah itu melahirkan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ibadah, semakin muncul rasa takut kita kepada Allah. Semakin Bapak rajin tahajud, semakin Bapak rajin baca Quran, semakin Bapak rajin berinfak sedekah, itu akan membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin yakin akan Allah. Kalau ibadah tidak melahirkan sifat takut kita kepada Allah, maka perlu kita teliti ibadah kita itu di mana salahnya, ya. Ada orang rajin sholat tapi nyolong juga mau. Ada orang rajin puasa tapi pelitnya luar biasa. Ini artinya ibadah yang ia lakukan tidak mampu melahirkan sifat takut kepada Allah. Contoh kita ambil sholat, Pak. Kata Allah, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan kamu sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang rajin sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar tidak terhindarkan dari dia. Kenapa? Karena ibadah yang ia lakukan tidak meresap dalam batinnya. Dia tidak dalami, dia tidak resapi, dia tidak ambil nilai-nilai terkandung dalam ibadah, sehingga ibadah yang ia lakukan tidak melahirkan sifat takut dia kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, inilah 3 hal ini yang kita bicarakan kepada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, kita ambil kesimpulan, ibadah itu wajib. Sebelum ibadah, kita wajib membekali diri dengan ilmu. Yang kedua, ibadah itu wajib. Pada saat melaksanakannya, wajib kita bekali dengan ikhlas. Yang ketiga, ibadah itu wajib. Setelah ibadah, wajib melahirkan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf bila ada kekhilafan pada ahli bait khususnya. Kita akhiri pengajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salawat dan salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan kita keseluruhan dalam sebab beliau dunia dan akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli bait sekeluarga yang sudah memberikan makanan bertabang bersama, sehingga ta'ala, karena biar bagaimanapun dunia ini bakal kita tinggalnya ini, tak lama kita bertahan di dunia ini. Kalau hitung-hitung dunia 80 tahun sudah pada hebat,
Tapi saya hitung Nabi Adam entah berapa ribu tahun yang dia sudah meninggal. Udah hebat juga. Sehingga daripada itu, masuklah kita yang saya hormati, bapak dan ibu, rekan-rekan guru yang sudah meringankan langkah sehingga bisa berhadir untuk menghadiri acara yaitu arisan Muslim SMK Negeri 1 Pangkatan yang alhamdulillah sudah lama berjalan. Melangkah dari situ sehingga apabila kita adakan suatu acara, tujuannya yang pertama saya bilangkan tadi, meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita dan berjabat tangan. Kadang-kadang manusia itu lupa kalau dijabat tangannya dipikirnya yang lain, bukan. Kalau ketika menjabat tangan seseorang yang tidak muhrim, yang muhrim dan lain dengan tidak muhrim, ketika kita berjabat tangan dengan beliau, sejabat itu kita hilang dosanya bersama beliau. Itulah dia. Makanya rajin-rajinlah berjabat tangan dan rajin-rajinlah mengucapkan salam kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah rezeki kita. Dan Allah sempurnakan. Maunya sedikit rezeki itu tapi sempurna, daripada banyak bikin malapetaka. Lebih enak sedikit tapi sempurna daripada banyak membawa malapetaka. Tapi yang harapan kita maunya banyak membawa berkah. Ini yang mantap. Sehingga pas saya buka tadi sini karena nggak ada orang, saya buka lah YouTube saya. Pas Imam Almarhum bilang, ketika Allah akan berjumpa dengan kita, kepingin berjumpa dengan kita, ditimpakan suatu musibah kepada kita. Rata-rata orang yang ditimpa musibah akan ingat akan Allah, akan ingat Sang Penciptanya. Berarti Allah sayang sama kita, makanya diberikan cobaan itu kepada kita. Tapi Allah lebih sayang apabila dicobanya kita berbagai macam harta, tapi kita bersyukur dan lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah bangga atas ciptaannya. Mudah-mudahan kita SMK Negeri 1 Pangkatan, terutama yang berhadir ini, maunya kita kaya raya.